Gibran ditertawakan cuma berani datangi kampus tanpa mahasiswa. Kalau lihat dari daftar hadirnya, pasangan Prabowo Gibran, terutama mungkin Gibran yang paling banyak tidak hadir gitu. Itu karena alasan ketidaksiapan atau ternyata memang agenda saja yang bentrok? Gini, kita tuh harus memperlakukan seluruh rakyat Indonesia itu dengan adil. Kan bukan tidak hadir di acara-acara yang sifatnya akademik. Pak Prabowo hadir di acara CSIS berhadapan dengan 80-an duta besar. Hadir di acara Indef yang isinya ekonom-ekonom bicara. Hadir di Universitas Muhammadiyah Malang misalnya. Itu kan juga kampus. Kan maksudnya begini, nggak hadir di satu kampus, kan bisa hadir di kampus lain. Kan nggak bisa satu kampus bilang, wah nggak berani datang ke kampus kita. Loh, datang kampus lain kok. Kan nggak bisa egois begitu. Sementara di luar kampus, ya itu juga banyak sekali masyarakat dan sebagian besar masyarakat yang mungkin ingin sekedar bertatap muka, ingin sekedar bersalaman, ya, ingin bicara ramah tamah, ya, ingin jalan bareng. Buat kita semua itu kan harus dipenuhi. Jadi sesuai dengan proporsinya. Mana nih yang kemarin teriak-teriak Gibran nggak berani ke kampus? Tuh lihat tuh, buka matanya lebar-lebar. Wapres Gibran lagi ada di kampus, coy. Kan dari dulu diminta ke kampus universitas, giliran ke kampusnya belum buka. Gibran menjawab harapan netizen. Dia mendatangi kampus Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani di Serang, Banten. Nah gitu dong Mas Wapres, berani datang ke kampus. Tapi sayangnya Mas Wapres tidak berdialog dengan mahasiswa karena kampus ini memang sedang dalam pembangunan dan belum ada mahasiswanya. Waduh, salah lagi, wis angel. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya pada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin, besok ujian kan belajar. Dah sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Dah itu aja kiat sukses, apalagi ya, nggak ada kiat sukses yang lain ya. Sebenarnya rakyat itu menginginkan transparansi, menginginkan keterus-terangan. Lah kok malah dijawabannya oleh si Fufafa ini ada hal-hal yang menurut saya aneh banget gitu. Datang ke kampus, yang kampus itu masih dalam tahap pembangunan, ya. Belum selesai. Terus saya analogikan dengan peristiwa ketika dia di retreat itu, ketika film itu ditutup dengan adegan bisu ya gitu, jadi kayak kita seolah-olah itu kita dibisukan. Jadi saya sampai agak curiga ini. Jadi apa rakyat itu mau dibisukan gitu. Semacam Wapresnya yang bisu dia gitu. Gitu kan, seolah-olah dia tidak bisa menyampaikan apa-apa. Bukan seolah, ya memang faktanya benar gitu loh. Coba kita tantang sekarang Pak Sama, mulai dari saat kita podcast ini tayang ya. Kapan nanti kita tunggu ya, ini untuk timnya dia. Ayo dia datang ke kampus gitu lah kira. Kita temani kalau perlu ya kan, jangan kita tunggu gitu loh. Ya jangan kemudian malah tenakanya mereka. Saya bilang ternakanya itu apa? Basernya. Ya basernya. Atau kan ada menteri juga yang jadi baser kan? Cebokers. Ya. Pertanyaannya untuk Mas Gibran, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, baru 5. Satu lagi. Syukurin. Satu lagi sukunya. Dayak, Batak, Jawa, Sunda, satu lagi tadi? Betawi, satu lagi? Bantuin dong Mas Bobi. Suku Dadang. Suku-suku Batok. Lama banget sih. Yang ini yang dayung-dayung, yang dari Makassar banyak, ada yang di Pulaunya ini, atasnya Surabaya, yang di Priuk ya. Ditebakin lagi. Madura.
Aksi Wapres Gibran Rakabuming Raka mendatangi Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani di Serang, Banten, diledek pakar telematika Roy Suryo. Pasalnya, Gibran datang ke Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani yang sedang dalam tahap pembangunan. Di sana putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo hanya bertemu sejumlah pekerja bangunan. Di sana, Wapres Gibran cuma lihat-lihat gedung dan dialog dengan tukang batu. Hahaha, kata Roy Suryo dikutip RMOL dari kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Padahal, kata Roy Suryo, sejak menjabat sebagai Wapres, Gibran Rakabuming ditantang untuk melakukan kunjungan ke kampus untuk bertemu langsung dengan mahasiswa. Kunjungan ke kampus kosong makin menguatkan dia fufufafa alias pura-pura tidak tahu apa-apa, kata Roy Suryo. Roy melanjutkan, kunjungan Gibran ke lokasi proyek Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani juga makin menegaskan penilaian bahwa mantan wali kota Solo itu tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Terbukti dari beberapa kali dialog kosong. Misalnya ketika dialog terkait gas LPG, banjir, bahkan ketika memberi materi retret di Akmil Akademi Militer, kata Roy Suryo. Diketahui, pada Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti mengunjungi Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani di Serang, Banten. Sayangnya, bukan bertemu dengan para mahasiswa, tujuan kunjungan Gibran Rakabuming bersama Diana Kusumastuti ke kampus ini guna memantau pembangunan